seperti apa bentuk pengandalian diri dan bagaimana kaitannya dengan budaya dan agama Hindu. Mari kita simak bersama pemaparan dari Bli Jero Arum Gunawan. Namun sebelum pemaparan materi, mohon izin mengingatkan pada akhir sesi akan ada gini ya, hadiah berupa link aja untuk 3 orang penanya pertama mungkin dan 7 orang terbaik dalam kuis, karena di akhir sesi akan ada kuisis. Jadi mari kita simak bersama materinya dari Jero Arum, dan pada kesempatan ini akan didampingi oleh Pak Guru Wayan Paleswara ya sebagai moderatornya. Sekilas mungkin saya perkenalkan Pak Guru Wayan Paleswara ini adalah seorang guru agama ya di SMA Negeri 3 Denpasar. Mungkin waktu dan tempat kami persilahkan untuk Pak Wayan Paleswara. Semua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Yang hormati dari keluarga Bimbingan Rohani Hindu Telkom Group sekalian. Terima kasih atas kesempatannya, utamanya pada senior kami, Kak Bayu. Kemudian ada dari Sekretaris ya Binroh Hindu yang tadi sudah memberikan sambutan, dan tentunya yang hormati juga Jero Gede Arum Gunawan selaku narasumber yang hari ini akan memaparkan materi terkait tentang mengelola emosi dalam ajaran agama Hindu. Seperti yang ditugaskan pada saya, jadi saya ditugaskan menjadi moderator, sudah barang tentu sebelum pemaparan dari narasumber, izinkan saya membacakan terlebih dahulu riwayat hidup dari narasumber yang akan menyampaikan pemaparan materinya pada hari ini. Jadi narasumber kita adalah I Gede Arum Gunawan SAG MAG. Beliau adalah analis kesenian dan budaya daerah pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Benar nggih Pak Jero nggih? Mudah-mudahan tidak salah menyebut. Beliau juga adalah seorang teolog Hindu dan juga pendarma wacana, jadi tidak asing lagi sepertinya. Jadi beliau juga adalah seorang penekun teater, kemudian drama tari arje, aktif juga berkesenian, sepertinya serba bisa beliau ini. Kemudian juga S1 dan S2-nya diselesaikan di jurusan Teologi Brahmawidya, Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, yang sekarang menjadi Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwe. Dan tidak memperpanjang waktu, kalau saya baca semua kurikulum vitae-nya tentu akan banyak makan waktu karena prestasi dan juga pengalaman organisasi beliau ini luar biasa sekali. Jadi langsung saja saya serahkan sepenuhnya kepada Jero Arum untuk memaparkan seperti apa mengelola emosi dalam ajaran agama Hindu. Durus Jero Arum. Inggih, atur suksema. Beli pale, mungkin suara Titiang apakah sudah jelas, Dumun? Jelas Jero, sangat jelas. Inggih. Raris Titiang Nunasang Dumun, untuk durasi waktu kira-kira berapa kita berdiskusi dan lain sebagainya bisa disampaikan, Dumun? Nggih. Untuk durasi malah jebos Jero memaparkan 30 menit Dumun Jero nggih. Secara umum nanti sesi tanya jawab kita berikan waktu 15 menit. Jadi utuh 45 sudah termasuk dengan tanya jawab. Nggih. Durus Jero 30 menit pertama. Baik, terima kasih Bapak Ibu mengawali penyampaian saya pada siang hari ini. Tiang aturkan pengastung kare panganjali umat. Om Swastiastu, Om Awigena-mastu, Namo Sidam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, senang sekali pada kesempatan siang hari ini Titiang dapat menjumpai Ibu Bapak sekalian dalam keadaan sehat dan berbahagia, dan mohon maaf pada kesempatan siang hari ini saya memberikan materi secara langsung, tidak mempersiapkan tampilan bahan paparan karena
tugas-tugas yang sangat banyak yang tidak sempat, sehingga saya tidak sempat untuk membuatnya. Tapi mudah-mudahan walaupun tanpa paparan bahan tayang seperti itu, Ibu Bapak bisa mendapatkan sedikit pencerahan dari apa yang akan saya sampaikan terkait bagaimana kita mengelola emosi, bagaimana kita mengelola roda dalam diri kita. Ibu Bapak yang saya hormati, jika membahas tentang emosi dalam diri, dalam agama Hindu itu emosi itu bukan hal yang salah. Memiliki emosi, memiliki ego dalam diri itu tidak salah. Karena kodrat sebagai seorang manusia, kodrat menjadi manusia itu memang halnya seperti itu. Tetapi yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bisa mengelolanya. Kita tidak menolak, tidak. Kita tidak menolak, kita tidak anti, tidak. Tetapi kita bisa mengelolanya. Hal itu juga tidak bisa dihilangkan, Ibu Bapak. Emosi, kroda itu tidak bisa dihilangkan. Yang ada adalah bisa dikendalikan. Maka dari itu disebutlah dengan umretaning indriya, umretaning kroda. Umretaning itu umret artinya mengendalikan. Ya. Sekarang yang menjadi masalah, ya jadi pertanyaan awal dulu, emosi itu sebenarnya apa? Kenapa dia bisa muncul? Kenapa dia bisa ada? Kenapa dia bisa timbul dalam diri kita? Emosi itu penyebabnya adalah bagian dari proses penciptaan buana alit. Lahirnya diri kita, lahirnya tubuh kita ke dunia ini, salah satu unsur pembentuknya adalah emosi ini, yang disebut dengan ahamkara. Maka, jadi proses penciptaan buana alit ini atau tubuh kita itu adalah pertama, cita ini ada 3, budi, manah, ahamkara. Budi ini adalah unsur kebijaksanaan. Manah ini adalah unsur berpikir. Nah, cenderung lambat. Ahamkara adalah unsur ego atau emosi itu. Ahamkara yang bersifat rajasika ini, jadi bersifat dia ini aktif seperti itu, Ibu Bapak. Ahamkara inilah yang mampu menggerakkan seluruh organ-organ tubuh dalam diri manusia sehingga dia bisa organ tubuh atau tubuh ini beraktivitas. Kalau tidak ada ahamkara, maka mata tidak bisa melihat, hidung tidak bisa mencium, tangan tidak bisa bergerak, kaki tidak bisa berjalan. Organ-organ di dalam tubuh kita, jantung, paru-paru, itu tidak bisa beraktivitas tanpa ada ahamkara. Karena apa? Ahamkara bersifat api, panas. Api atau panas inilah yang menjadi energi penggerak. Sehingga Ibu Bapak, emosi atau ahamkara dalam diri kita itu kita butuhkan. Tidak bisa dihilangkan. Tetapi kita harus kendalikan. Ibarat api, kalau api itu kecil, taruh di lilin menjadi penerang ketika gelap. Kalau api kecil ditaruh di kompor, menyala dia,
digunakan untuk memasak. Nah, kalau api ini besar, nah, buun dari rumah, kebakaran. Nah, yang seperti itu yang kita tidak inginkan. Begitu juga ahamkara. Begitu juga emosi dalam diri. Dia tetap kita perlukan. Tetapi harus dikendalikan agar dia tidak besar, tidak membara, dan tidak membakar, serta merugikan. Yang saya hormati, dalam Bhagavad Gita pun disebutkan bahwa ahamkara ini ada 3 bentuknya. Ahamkara yang bersifat satwika disebut dengan ahamkara waikerta. Diperlukan sekali. Ahamkara waikerta ini diperlukan untuk Bapak Ibu bisa beraktivitas, bekerja, dan motivasi diri. Ini ahamkara waikerta, Pak Ibu. Jadi Bapak Ibu ingin, wah saya harus semangat giat bekerja. Saya ingin mencapai target ini. Itu adalah ahamkara waikerta. Diperlukan. Ketika ibu bapak sedih, kemudian agar bangkit kembali, itu ahamkara waikerta. Nah, ahamkara yang kedua adalah ahamkara raijasa. Ini ahamkara yang bersifat rajasik. Nah, ahamkara raijasa ini adalah dia itu tindakan fisik biasanya. Misalnya buat Bapak Ibu bergerak, terus ingin beraktivitas, terus ingin melakukan sesuatu. Nah, jadi arahnya ke fisik, gerak fisik. Itu ahamkara raijasa. Dan terakhir ahamkara butadi. Ini ahamkara yang bersifat tamasika. Ahamkara yang bersifat tamasika ini, Bapak Ibu, inilah yang menyebabkan keroda. Inilah yang menyebabkan amarah. Inilah yang menyebabkan Bapak Ibu atau kita semua menjadi kenapa bisa emosi, kesal, marah, dendam. Ini ahamkara butadi ini. Karena emosional dalam diri ini tidak terkelola atau tidak terkendali. Jumlahnya berlebihan. Sehingga dia bersifat tamasika, bersifat merusak. Nah, inilah yang harus dikendalikan Ibu Bapak. Ahamkara waikerta, ahamkara raijasa, jika dia tidak dikendalikan oleh budi, budi itu adalah kebijaksanaan, maka dia akan menjadi kroda. Krodat bawati samoha, samoha smriti wibramsat, smriti bramsat budi naso, budi nasat pranasyati. Krodat bawati samoha. Karena kemarahan, orang akan menjadi moha atau bingung. Samoha smriti wibramsa. Karena bingung, hilanglah akal pikiran itu. Smriti bramsat budinaso, hilangnya akal pikiran menyebabkan hilangnya kebijaksanaan. Budinasat pranasyati. Hilangnya kebijaksanaan akan menyebabkan kita mencapai kehancuran. Jadi ibu bapak, kehancuran, kemalangan, penderitaan, permasalahan, konflik dalam hidup kita ini sebenarnya penyebabnya karena kita tidak bisa mengelola krodat itu. Tidak bisa mengelola ahamkara ini sehingga dipengaruhi oleh tamasika sehingga dia menjadi ahamkara butadi yang menyebabkan pemicu yang namanya kroda atau
kemarahan. Ketika marah, apa ciri-ciri orang marah, Ibu Bapak? Ya, ciri-ciri orang marah buta. Ya. Tapi buta nih pasti ngidam. Ya, begitu. Dan setelah ngidam, kedat. Gitu. Kadang-kadang membelalak, matanya melotot. Tetapi tidak bisa melihat apa. Kan itu. Jadi dia buta. Kupingnya tuli. Tidak mendengarkan lingkungan sekitar. Ya. Kalau sudah marah itu, oh ya nggak ada, nggak dengar. Wah, pokoknya ini. Kemudian buta lagi, seperti raksasa, ngomong ngoceh tidak jelas. Gitu? Dan akhirnya gerakan tubuh tidak terkendali. Itu orang marah, Ibu Bapak. Orang marah, dia itu tidak pernah tersenyum, Ibu Bapak. Kayak nepuk nak ngopak niki mekenyam itu. Kan wenten nggih. Nah, jadi ketika Ibu Bapak masih bisa tersenyum, masih bisa tertawa, berarti Ibu Bapak masih bisa mengendalikan amarah. Berarti Ibu Bapak masih bisa mengendalikan emosi. Berarti Ibu Bapak masih bisa mengendalikan ahamkara itu, Bu Bapak. Ya. Ahamkara yang terkendali itu akan tercermin dari bagaimana Ibu Bapak bisa tersenyum. Kalau sudah lupa tersenyum, bobok ini kan mau pecuan alisa. Nah, ini ciri-ciri sudah mulai marah itu. Sudah ciri-ciri mulai ahamkara ini sudah mulai masuk terganggu oleh unsur-unsur tamasika. Maka ketika kita sudah mulai diganggu oleh tamasika itu, nanti saya berikan sedikit tips-tipsnya menurut susastra kita. Jadi sekali lagi Bu Bapak, ahamkara dalam agama Hindu atau emosi dalam agama Hindu tidak dihilangkan, tidak, tapi dikendalikan. Maka dari itu kroda pun dalam diri, ya, kroda dalam diri itu adalah musuh kita, bagian dari saderipu, 6 musuh dalam diri. Itu juga tidak bisa dihilangkan betul-betul. Dia masih tetap ada, tetapi kita harus bisa mengendalikan. Buta kala, raksasa, pisaca, antu, gamang, samar, tonya, kita tidak bisa hilangkan itu, Ibu Bapak. Yang kita bisa lakukan adalah mengendalikan. Maka ada istilahnya saat mecaru, kita itu disebut dengan nyomil buta kala. Buta kala ini disomil, dinetralisir, ditenangkan, diharmonikan, diseimbangkan. Kemarahan juga begitu. Kemarahan nggak bisa dihilangkan. Emosi tidak bisa dihilangkan. Dia akan tetap ada semasa kita menjadi manusia. Tetapi bisa kita kendalikan. Jangankan manusia, Ibu Bapak. Para dewa pun belum bisa mengendalikan emosi. Dan masih tetap ada emosi itu. Nah, coba kita lihat. Dalam berbagai kisah-kisah itihasa. Dalam kisah-kisah Purana. Bahkan Dewa Siwa pun sebagai dewanya pertapa, dewanya para dewa. Juga tidak bisa masih memiliki ahamkara itu. Ya, maka adalah wujud Siwa sebagai ugra yang menyeramkan, sebagai Bhairawa, sebagai Kalacakra. Nah, kemudian Dewi Durga juga sama. Ahamkara itu penting. Beliau perlukan untuk membangkitkan energi untuk menghancurkan petaka dan mara bahaya. Itu. Maka kita yang ada adalah mengendalikan emosi itu. Niti Sastra pun menyebutkan Bapak Ibu, orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya, itu ibaratnya adalah orang yang paling malang. Dikatakan paling
paling menderita, paling tidak beruntung dalam hidupnya. Jadi orang yang tidak beruntung itu bukan orang yang nggak punya uang, tidak punya harta karya, bukan. Tetapi orang yang tidak beruntung, orang yang tidak baik itu atau yang sial hidupnya adalah orang yang tidak bisa mengendalikan amarah. Jadi ketika kita tidak punya uang, masih untung itu Pak Ibu. Masih untung kita itu. Ya, masih untung kalau kita bisa mengendalikan amarah. Karena kalau kita bisa kendalikan amarah kita, tidak punya uang, kita bisa meswake. Mau beli yang tenelah pis, ngidang dan nyilihang pipis. Kan begitu. Masih ada cara kita. Tapi kalau sudah marah, udah bingung, waduh. Sudah hilang kecerdasan, hilang kita punya kebijaksanaan, hilang kita punya wiweka, sudah mencuri, sudah melakukan tindak kekerasan. Ujung-ujungnya apa? Tidak dapat apa-apa, rugi sendiri. Nah, itu Bapak Ibu. Di dunia kerja, amarah juga paling gampang sekali datang, Pak. Benar. Amarah itu datangnya kapan? Amarah itu datangnya tiba-tiba, Pak. Ya Pak Ibu ya. Tiba-tiba. Tidak diundang dia datang. Gitu? Dia datang dengan sendirinya. Pada saat apa Pak Ibu? Marah itu datang saat kita sedang lengah. Sedang lengah. Bagaimana ciri-ciri lengah? Ciri-ciri orang lengah adalah sedang pikirannya tidak menyatu dengan perkataan dan perbuatannya. Alias badannya di sini, pikirannya di sana. Merawang-rawang. Itulah gerbang mulai masuknya si kroda ini, mengganggu ahamkara ini saat kita lengah alias tidak sadar, alias tidak waspada. Pikiran kita mengawang-awang. Sudah, ada gangguan sedikit, marah. Ada yang ngomong tidak baik, marah, tersinggung. Dan lain sebagainya. Jadi, kemarahan itu muncul karena kita tidak waspada alias lengah. Kenapa kita menjadi tidak waspada atau tidak lengah atau lengah? Itu karena 3 penyebabnya Ibu Bapak. Dalam Sarasa Muscawiyah disebutkan bahwa manusia menjadi kehilangan kesadarannya, kehilangan kewaspadaan dalam dirinya karena pikirannya tidak terkontrol, perkataannya tidak diatur, yang berdampak pada perilakunya yang tidak seimbang. Maka pikiran ini, ya, salah satunya penyebabnya adalah, caranya adalah jangan menginginkan hal-hal yang tidak perlu, yang bukan menjadi hak kita. Menginginkan sesuatu yang tidak hak kita, alias dengki, itu dengki. Menginginkan sesuatu yang bukan hak kita itu juga penyebab amarah. Kemudian yang kedua adalah kita mengingkari hukum karma pala. Yang ketiga adalah kita selalu berpikiran buruk pada orang. Curigation. Kenapa dia begitu? Di mana dia dapat itu? Kok bisa dia begitu? Nah, dari pikiran itu jadi tidak sinkron Ibu Bapak. Itulah juga pemacu emosi. Maka mengendalikan emosi dimulai dari mengendalikan pikiran. Perkataan. Pemantik emosi atau kroda itu adalah dari perkataan juga. Ngomong yang tidak terkendali ini menyebabkan kita menjadi satu. Ngomong kasar. Semua nama binatang keluar. Semua isi kebun binatang itu keluar. Toh? Yang kedua adalah omongan kita
menjadi bohong. Sudah kasar, akhirnya berbohonglah, mengada-ada. Yang ketiga, karena berbohong, ngomong kasar, jadinya berkata-kata yang menyakitkan. Berkata-kata yang hari 1 menit. siang. Tidak terasa. Menyakitkan. Dan terakhir adalah berkata-kata yang yang berisi fitnah. Ini akhirnya perbuatan kita pun jadinya tidak baik. Mencurilah akhirnya membunuh dan melakukan perzinahan. Ini semua karena keroda yang tak terkendali. Lalu bagaimana cara kita mengendalikan itu? Kalau seandainya Pak Ibu dalam kondisi keroda, Pak Ibu, dalam beberapa teks saya sebutkan, di mana Bapak Ibu merasakan keroda itu dimulai, pindahlah dari tempat itu Pak Ibu. Misal Ibu Bapak merasa amarahnya memuncak duduk di kursi A. Pindah, tinggalkan tempat itu. Itu yang pertama. Tidak hanya di rumah, di kantor ya, di rumah pun sama. Ketika marah di ruang tamu, pergi, tinggalkan ruang tamu, cari tempat lain. Tempat yang bagaimana dicari Pak Ibu? Tempat di mana udara tersirkulasi dengan baik keluar. Maka lebih baik sebelum ngomongan jadi ngacuh dan pikiran menjadi belibet, mending pergi cari tempat yang terbuka. Yang kedua, ketika emosi ini memuncak, Pak Ibu jangan mengambil sesuatu. Lebih baik coba atur nafas Pak Ibu. Karena ketika emosi ini memuncak, panas tubuh meningkat, akibatnya udara itu tidak mengalir dengan lancar. Maka aturlah nafas. Itu sebabnya Anda harus pergi ke ruangan yang terbuka. Dikenunas dase bayu namanya. Nah, jadi cara mengendalikan emosi kita begitu. Setelah emosi ini terkendali, maka akan kembalilah muncul wiweka itu Pak Ibu. Kesadaran. Di sanalah menimbang baik dan buruk. Maka salah satu upaya orang mengendalikan emosi dalam dirinya adalah selalu berlatih pranayama. Mengatur nafas. Mengatur jalannya udara yang keluar masuk dalam tubuh kita. Nah itu Bapak Ibu sepintas lalu beberapa pengantar dari saya. Nanti kita bisa Ibu Bapak kita dalam diskusi-diskusi ini Bapak Ibu bisa gali kembali apa yang saya sampaikan dan mungkin ada fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang Bapak Ibu alami. Mudah-mudahan kita bisa berbagi di sini. Karena sudah waktu untuk sesi tanya jawab, saya kembalikan dulu kepada Blin Titiang, Beli Pale untuk memandu jalannya diskusi. Inggih, hadis sapunika dumun tiang matur sukses. Inggih, matur susema Jero Arum atas pemaparannya dan tentunya walaupun bisa dibilang singkat tapi bermakna sekali ya. Jadi apa yang disampaikan tadi mengelola emosi dalam agama Hindu dan seperti apa emosi itu semua sudah terangkum jelas sekali matur susema Jero Arum. Dan karena kita terbatas oleh waktu, saya punya durasi di sini sampai jam 14 WITA. Jadi masih ada tersisa 7 menit di jam saya. Silakan sekiranya dari Semeton keluarga Hindu, jikalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa untuk 2 orang penanya. Nggih. Kami persilahkan. Durus, Semeton, mungkin ada yang ingin ditanyakan pada narasumber kita. Jadi mumpung beliaunya masih banyak waktu, ya karena terus terang saja Jero Arum ini bulan-bulan ini pasti tidak pernah tinggal di rumah ya. Beliau ini keliling Bali terus ini karena mau pesta kesenian Bali, ya.
Beli pala betul untuk mengendalikan emosi juga ngomong-ngomong tentang kebudayaan. Kita Nggih, itu memakai udeng, memakai senteng itu kan sebenarnya sebuah ngeret indria nggih. simbol. Iya, simbol pengeratan indera. Maka ketika sudah pakai udeng berarti kita harus sadar sing dadi ngopak-ngopak, sing dadi berpikiran aneh-aneh gitu ya. Nah, itu adalah pendidikan moral gitu juga ya dari leluhur kita, kearifan lokal Bali kita untuk bagaimana kita ngeretim ria atau mengendalikan emosi dalam diri kita. Ini Ibu Bapak, mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan. Silakan. Tidak hanya tentang emosi ini ya, yang lain-lain pun bisa. Ya, tentang nasi itu boleh. Ya emosi, nasi dan lain sebagainya. Ya, kalau sudah berbincang-bincang dengan Jero Arum ini waktu tidak akan pernah terasa ya. Apalagi beliau ini ya pengalamannya cukup banyak sekali. Tidak hanya dari generasi muda, tapi sudah sampai generasi yang sudah usur juga akrab sekali dengan Jero Arum ini. Ya. Jadi terima kasih Niki Jero Arum sudah banyak meluangkan waktu hari ini. Saya rasa jadwalnya Jumat, Sabtu, Minggu banyak pembinaan nggih Jero. Jadi hari ini Semeton Hindu sekiranya mungkin ada yang ingin bertanya dulu ya karena waktu terus berjalan. Oke, suksema pala. Nggih. Mungkin beli Jero Arum, terima kasih banyak di sela-sela kesibukannya sudah bisa join ya akhirnya untuk apa ya memberikan inilah ya wawasan untuk kita terkait eh, apa namanya metode gitu ya dalam ajaran itu untuk mengelola emosi. Mungkin yang agak sedikit ini aja agak sedikit melebar gitu ya di luar dunia kerja gitu. Mungkin kita sebagai pekerja gitu mungkin ada beberapa yang sudah berkeluarga gitu terutamanya ya terutama yang sudah berkeluarga dan mungkin punya anak gitu lah ya di rumah gitu kan biasalah kita udah banyak kerja di kantor kemudian ketemu anak yang sebenarnya ini ya sebenarnya mau main sebenarnya gitu kan sama kita cuman akhirnya menjadi apa yang disebut beli Jero Arum itu kode gitu ya. Nah dari perspektif apa namanya agama Hindu niki beli di mana kita sebagai seorang grahastra ya permasalahan memang kira-kira bagaimana mengelola emosi nike terhadap keluarga kita bukan hanya kepada anak mungkin istri juga ya apa namanya sebagai ibu rumah tangga atau yang sudah kerja mungkin punya beban tersendiri di dunia kerjanya jadi di rumah tangga itu kita peluang untuk emosinya itu ada gitu. Mungkin seperti Nike, mungkin beli Arum mungkin ada masukan seperti apa kita mengelola emosinya, gimana kita bisa membuat suasana di rumah Nike supaya bisa tetap selalu sejuk. Terima kasih. Inggih, becik niki. Ibu Bapak, pertanyaan yang luar biasa. Inilah sebabnya kenapa orang Bali mengatakan ketika kita datang dari manapun, dari intinya dari luar rumah, jangan dulu kita langsung ke ruangan lain. Tapi pertama kali yang kita cari adalah dapur. Dapur. Ya kan? Kenapa kita harus ke dapur, Ibu Bapak? Sebenarnya di situ adalah ini adalah metode untuk apa namanya istilahnya mengembalikan kembali energi tubuh yang dari luar niki sampun api ya sampun ngerudak niki dibawa ke dapur ke sumbernya api ya api ini akan menyatu dengan api-api yang di sumbernya api sang yang triageni yang ada di dapur niki sampun sane nyomil dan itu yang pertama secara secara skalanya ke dapur itu sebenarnya adalah untuk membelokkan energi, artinya untuk penyesuaian energi kita. Dan maka jangan dulu masuk baru datang dari mana-mana langsung kita ke kamar langsung kemana ini ketungtu geben kale ya kan gitu
diikuti oleh buta kala. Siapa sih sebenarnya buta kala itu? Itulah yang tidak yang maksud salah, itulah yang dimaksud adalah rasa capek, rasa lelah yang akan mudah membangkitkan emosi. Apalagi kalau sudah di dapur ada nasi hangat, isi bepindang, mesambel, waduh, langsung makan juga. Malah jebos darah jerongi malah jebos. Kan gitu ya. Artinya apa Bu Bapak? Maksud Tiang adalah di sini dapur itu adalah sebagai penetral energi sekaligus meredakan mengatur kembali energi-energi tubuh kita ini agar kembali harmoni dan serasi. Maka ketika kita Ibu Bapak sedang batu datang dari luar, ke dapur dulu. Kedua, menghadapi anak-anak. Anak-anak ingin bermain atau kadang-kadang anak-anak sulit untuk sulit untuk kita beritahu, kita ingatkan. Nah, juga menjadi emosi. Ketika mengajari anak-anak kok nggak ngerti-ngerti, akhirnya juga emosi. Begitu juga dengan istri, bergerak dengan suami. Ajak ngomong kene, saya ngerti, ajak ngomong gitu, saya ngerti, kan begitu. Yang potong Kidik Jero. Ya. Sepertinya nyambung dengan pertanyaan yang muncul di room chat itu. Jadi termasuk juga memperkenalkan bagaimana memperkenalkan pengendalian emosi pada anak-anak. Ya, mungkin langsung disinggung Jiroge. Langsung betul. Nah, jadi gimana nih? Gimana caranya nih biar bisa? Nah, menangkan secara metodenya tetap skala niskala. Di niskalanya Ibu Bapak, ya, di niskalanya adalah kadang-kadang barang-barang yang ada di rumah kita ini sering barang-barang yang tidak sesuai dengan tempatnya. Maksudnya apa? Barang-barang di ruang tamu itu cenderung barang-barang yang bersifat keras. Orang maksud bersifat keras nih ke besar-besar bentuknya. Sehingga kadang-kadang menghalangi pintu dan cahaya. Nah, jika barang-barang terlalu besar, cahaya yang masuk rumah sedikit, kemudian udara yang masuk ke rumah sedikit, itu gampang sekali membuat orang penghuninya itu marah-marah, baik cepat sekali. Maka dari itu tatalah rumah kita agar sirkulasi udara, sirkulasi cahaya yang masuk ke dalam rumah kita itu baik. Kemudian kadang-kadang penyebabnya adalah rumah itu kurang hijau atau kurang ada tanam-tanaman, kurang ada tumbuh-tumbuhan. Nah, apalagi di perkotaan mungkin nggak bisa buat taman lah. Usahakanlah ada tanaman yang kita miliki. Ada hewan peliharaan yang kita miliki. Tanaman dan hewan peliharaan di rumah sejatinya adalah media penyaluran energi juga, Ibu. Sehingga kita tidak mudah emosi juga. Nah, kenapa? Iya, itulah sebabnya kenapa orang Bali itu pasti ngurung siap, ngubuh kedis, kan gitu, di tebong, ngubuh celeng, kan gitu, ngubuh celeng, biar ngurung dan lain sebagainya. Itu sebenarnya media dia untuk mengalihkan emosi. Saat dia kesal, bisa dia keluar ke natah, nepuin tanaman, nepuin bunga-bungaan. Saat dia capek, ketemu mangin celeng, nah itu teralihkanlah itu sambil dadak dia ngopak-ngopak. Ya, kan celeng ngopak nih ke? Tuh celeng ngopak. Yang celeng ngopak kan yang ngerti ya. Gitu. Maksud saya adalah bagaimana kita ada penyaluran kasih sayang. Memelihara hewan, memelihara tanaman, itu adalah melatih rasa sayang, kasih sayang dalam diri. Nah, kasih sayang kepada bukan sesama saja tinggi. Ini akan membangkitkan kasih sayang kita kepada sesama manusia. Kan? Nah, maka memelihara hewan ini adalah juga cara kita untuk melatih
rasa sayang kita, melatih rasa kasih sayang, dan itu juga metode sekali untuk mengendalikan emosi. Nah, untuk melatih anak-anak supaya tidak emosi, bagaimana nih caranya, Pak Ibu? Ketika anak-anak kita, janganlah kita dengan anak itu, yaitu ya pengalaman saya sebagai guru, sebagai juga pengelingsir di keluarga, ketika saya pernah diajarkan oleh kakek saya dan saya terapkan betul. Ini di susastra tidak kita temukan pasalnya ya, ayatnya. Nah, bagaimana sih melatih emosi anak-anak itu? Cara satunya adalah dengan latihan berbagi. Makan bersama, Pak Ibu. Jadi ada makanan dengan adiknya atau siapa, ini jangan dimakan sendiri. Tapi bagilah. Bagilah makanan itu kepada temannya. Itu salah satu. Belajar berbagi. Itu melatih emosi, Pak Ibu. Yang kedua adalah belajar bagaimana bicara tatap muka. Kalau tidak senang, kenapa tidak senang? Kenapa ini? Nah, ketika kita berani mengutarakan apa pikiran kita, apa yang kita rasakan. Nah, itu sebenarnya metode pengendalian emosi, Pak Ibu. Kalau anak-anak dibiarkan kita tidak dengarkan apa masalahnya, kita tidak dengarkan apa yang dia rasakan, inilah yang menjadi tumpukan emosi dalam dirinya yang tidak bisa akhirnya terkendali, meluap dia dengan lempar barang sana, lempar barang sini, pukul sana, pukul sini. Karena kita tidak latih mereka menyampaikan apa yang dia, kenapa Dek? Gitu. Nah, ujang kini ada apa? Nah, begitu. Jadi melatih emosi anak-anak, di caranya preventifnya ada belajar berbagi. Belajar untuk membagi tugas, membagi makanannya. Ajak mereka bicara, latihan apa yang nggak senang dan lain sebagainya. Dan ketika memarahi atau menasihati anak, itu jangan sampai kita di depan umum. Itu akan menjadi luka yang sangat dalam yang akan menjadi bumerang di suatu saat nanti. Maka panggillah anak, ajak di satu tempat yang sepi dan dudukkan dan bicara empat mata begitu. Atau tatap mata anak ketika bicara. Kenapa? Nah, anak itu sangat peka pada sentuhan. Orang marah itu peka pada sentuhan. Nah, kalau yang menyentuhnya juga emosi, maka yang ditangkap juga emosi. Maka orang melerai itu sebenarnya kalau ada orang mesiat niko melerai niko, sing dadi masih bareng yo gedang gitu. Ya, pangten niko yo melerai yo gedang bahasane ada. Yo benyah ada dia. Nah, orang melerai itu dia itu harus benar-benar tenang dan dia netral. Baru ngidang mendamaikan gitu. Jadi ketika anak kita lagi marah-marah, kita juga harus pergi ke tempat seperti tadi metode saya adalah ketika kita marah jangan diam di tempat itu, pergilah ke tempat lain. Nah, ketika anak marah sangkol ya, ajak ya ke sisi ngorten. Kenapa tadi begitu? Nah, itu hal singkat. Sebenarnya masih banyak metode, tapi karena waktu singkat, Kang yang amun niki dumun. Nggih, suksema beli. Nggih. Mungkin saya tanya dulu pada Sirengke Niki Semeton yang bertanya di chat Niki, apa sudah bisa diterima mungkin jawaban dari Jero Arum? Sampun Bli. Inggih, matur suksema, matur suksema. Baik, sekiranya mungkin ada yang bertanya kembali. Mungkin satu pertanyaan lagi jika ada yang berkenan bertanya. Kalau lihat dari saya ya, lupa yang tambahin dumun sedikit, mumpung ingat Niki. Nah, salah satu juga penyebab kita kenapa sering terjadi gangguan, marah dan lain sebagainya, karena kita lupa membudayatnya, Pak Ibu. Budayatnya itu penting, Pak Ibu, yaitu minimal sekali mesegah. Segah. Kalau di Bali Niki ngomongin di Bali. Nah, kalau saya di perantauan di luar Bali, Pak Ibu, bagaimana saya mesegah?
Nah, bagaimana saya buat segahan, sedangkan saya tinggal di lingkungan yang heterogen. Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara apa namanya Pak Ibu, dengan ngejot nasi. Jadi mebanten saiban. Mebanten saiban itu adalah cara sebenarnya Pak Ibu untuk buteyatnya, sekaligus metode untuk harmonisasi alam di lingkungan kita yang berdampak pada pengendalian emosi. Jadi tidak bisa instan ya Ibu Bapak, mungkin pranoyamo langsung ngidang mengendalikan emosi kan, tapi harus diawali dengan upacara apa namanya skala minimal latihlah diri kita dengan pranoyamo. Jadi tidak bisa instan langsung langsung bisa ya. Yudhistira saja perlu waktu untuk menjadi orang yang bijaksana. Salah satu yang dilakukan di Yudhistira adalah melatih pranayama saat matahari itu terbit. Jadi ketika matahari, Yudhistira selalu bangun paling awal Pak Ibu dibanding adik-adiknya. Ingin melihat matahari itu terbit. Dan disitulah dia mengatur napas pranayama. Itulah yang menyebabkan kenapa Yudhistira paling sabar di antara Ya, sepertinya ada gangguan ya. Sepertinya freeze ya di Harun. Ya, mungkin karena sudah diingatkan oleh waktu ya. Mungkin Jiro Arum sudah bergabung kembali. Nah, langsung live ini seketika. Putus sepertinya koneksi internetnya Beli Gede Arum. Kita tunggu atau bagaimana? Ya mungkin karena waktu juga ya mungkin kita mohon izin lanjut mungkin untuk acaranya. Kalau Terima kasih pada Semeton Binroh Hindu sekalian dan juga pada Sekretaris Binroh yang juga berkesempatan hadir. Mungkin sebelum saya tutup, izinkan saya simpulkan sedikit apa yang menjadi pembahasan kita hari ini. Jadi mengelola emosi dalam ajaran agama Hindu dengan narasumber Gede Arum Gunawan SAG MAG selaku analis kesenian dan budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Jadi emosi adalah sebuah kodrati bagi kehidupan manusia dan bagaimana kita sebagai umat Hindu hendaknya mampu ngeret indriya atau umretaning indriya, di mana indriya yang dimaksud adalah budi, manah, dan ahamkara. Dan bila mana kita sebagai umat Hindu hendaknya senantiasa melaksanakan aktivitas iadnya sebagai mediator, mediasi untuk kita sama-sama mengendalikan diri, utamanya emosional itu sendiri. Dan amarah yang dimaksud sebagai emosi tersebut atau ahamkara hendaknya dipilah mana yang waikerta, mana yang raijasa, dan juga utadi. Terakhir, sebagai penutup, kita semua mampu mengendalikan emosi dengan jalan melaksanakan latihan diri untuk berbagi. Oke, Jiro Arum. kayaknya kalian mau keblak nih apa yang Ya, ampura tadi saya simpulkan sedikit, karena niki sampun waktu, Nah, jadi mohon maaf Jero Arum, Terakhir, jadi kita sama-sama belajar mengendalikan emosi dengan cara berbagi, kemudian melatih tata etika kita
termasuk juga bagaimana kita menjalankan swadharma kita berdasarkan atas karya kita masing-masing. Sekiranya itu yang menjadi poin penting dari apa yang disampaikan oleh Jero Gede Arum Gunawan. Matur suksema Jero Arum, ampura niki karena terbatas waktu. Benjangan malih ngelantur Jero nggih. Dan terima kasih pada semeton bimbingan rohani umat Hindu Telkom Group sekalian. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan selama mengantarkan sesi ini, dan saya kembalikan acara sepenuhnya pada Kak Bayu selaku pengenter. Dan sekali lagi Titiang mohon pamit beserta juga Jero Arum mohon izin mendahului ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa berjumpa kembali. Karena tadi saya tidak buka dengan salam, dan saya juga tidak akhiri dengan salam, tapi marilah kita sama-sama berdoa dengan memanjatkan Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Anubadrah Kertawayantu Wiswata. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala penjuru, sehingga kita mampu menjalankan swadharma kita masing-masing tanpa hambatan suatu apapun. Terima kasih, selamat siang, selamat sore. Selamat siang Pak Guru Ayam Pale dan narasumber kita, Bli Jero Arum. Terima kasih banyak, matur suksema banget atas materi yang telah disampaikan kepada kami di sini. Mohon maaf jika misalnya ada salah kata. Mungkin untuk sesi selanjutnya, seperti biasa kita akan mengadakan kuis teman-teman sesuai dengan informasi yang sudah kita sampaikan tadi. Kuisnya akan di-share oleh teman kami, ada Bli Putu Adi Soyoga. Matur suksema Bli Jero Arum, jika sudah jika ada keperluan lain mungkin bisa live duluan gitu ya. Matur suksema banget. Untuk acara selanjutnya Niki akan dilaksanakan kuis untuk mereview materi yang tadi sudah disampaikan oleh Bli Jero Arum. Nggih, matur suksema tiang ngarinin mau pamit. Nggih. Selamat melanjutkan tugas-tugas Bapak Ibu. Nggih. Semua Jero. Nggih, matur suksema. Bli Wayang suksema. Bli Putu Adi bisa di-share ininya, kuisnya, Bli? Siap, Bli Birkun. Mohon izin Bapak Ibu, semeton Hindu Telkom yang izin share screen untuk kuisisnya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung bergabung di kuis, langsung masukkan linknya di joinmyquiz.com, lanjut ke kodenya 887-912. Ini waktu menunjukkan pukul 15.22, mungkin 5 menit beli bayungnya untuk join. Oh nggih, siap. Miring semeton bisa join untuk mendapatkan hadiah link aja 100.000 untuk, karena tadi cuma 2 penanya gitu, mungkin untuk pemenangnya bisa bertambah jadi 8 gitu, karena jatah setiap info itu kan cuma 10. Mungkin semeton Hindu bisa join kuisnya, bisa di-share mungkin linknya juga di chat Zoom ya, di Putu Adi. Matur suksema juga niki ada GM Papua, Pak Gus Widi. Matur suksema bisa join acara bimroh kita pada siang hari ini, Pak Gus. Semua. Swastiastu, Pak Gus. Semua Bli. Ini ada kejadian-kejadian luar biasa. Belum ada yang join nggih, Putu nggih?
Oke, niki mungkin yang tentang kendala niki yang sampun share di chat box di Zoom mungkin bisa langsung nih ke Bapak Ibu untuk join di linknya. Izin mungkin bisa di-refresh ya. Sudah join 20-an kalau nggak salah ini. Coba di refresh tuh. Oke, sebentar. Mulai conges kayaknya ini ya. Sudah konten 24 orang yang bergabung. Nah, ini sudah sampun 15.25. Sudah 15.25 niki Bu Bayu, bagaimana sudah bisa kita mulai untuk kuisnya atau kita masih menunggu lagi? Mungkin sudah bisa dimulai sesuai dengan batas waktu tadi yang disampaikan di Ketua Adi. Silakan dimulai mungkin di. Bisa izin publik yang mulai kuisnya. Ya, siap. Mantap, ini nggak ada, tapi nggak ada namanya, nomor 082341667512 ke atas. Mungkin yang mengingatkan lagi. Link aja nih beli. Makanya pakai nama. Iya benar. Yang ada nomor link ajanya ini ya bisa mungkin kita transfer. Mungkin yang belum ada nomor link ajanya, yang ingatkan lagi teman-teman Semeton Hindu yang belum absen,
Jangan lupa absen, link absensinya sudah di-share sama Kak Rina. Nanti akan kita gunakan juga untuk compare ini ya, semeton yang bisa mendapatkan in aja nanti 10 teratas. Mungkin supaya tidak berulang yang main gitu, Beli Putu mungkin kita batasi Beli Putu ya. Tadi kita Iya, sudah main 15.30 mungkin juga. siap. Mungkin kita kasih waktu kayaknya 5 menit udah terlalu lama nih Beli, karena sudah ada ini ya 10 Iya, iya. teratas Mungkin nih lagi ke 1 menit sepertinya mungkin. Ya. 1 menit ya mungkin ya 15.29 kita niki 15.30. Oke. Sepertinya semua sudah menjawab. Izin Iya. yang Bisa di end ya. Siap, kita lihat 10 teratas. Iya. Wah, disconnect sepertinya. Begitu. Penasaran nih siapa yang mendapat sampai nomor 10. Semoga tidak ada yang double ya rankingnya. Nah, ini yang pertama nih ke atas nomor 082341667512. Selamat. Yang kedua niki 0821317177 dan terakhir ada Hendra. Selamat pada para pemenang nih. Sudah Selamat. berpartisipasi. Selamat motor food semua Beli Putu Adi. Mungkin bisa kita capture ya, dibantu Beli Putu Haris. Capture pemenangnya sama peserta partisipan. Siap, Bli. Sampun ya. Ampun, Bli. Siap, semua. Ngiring mungkin demikian acara kita pada siang hari ini. Matur suksema banget teman-teman semeton Hindu yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada kegiatan sharing, contohnya sharing Dharma Wacana pada kegiatan Bindro Hindu kita yang sudah rutin diselenggarakan setiap bulan. Akhir kata mungkin yang ucapkan mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau penyelenggaraan dari kami yang kurang berjalan dengan baik gitu ya. Kami juga masih belajar. Semoga apa pengalaman yang telah kita dapat ini bisa menjadi guru di masa depan untuk menjadi lebih baik lagi. Sekali lagi yang ucapkan matur suksema dan rahajeng rahayu untuk semuanya. Terakhir, Om Santi 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 Om. Bersuksema di Sandi, Pak Agus. Bayu, Mantap Bayu, Gun. teman semua Bersuksema di adik-adik. Di Swadep, suksema. dapat hadiah nih. Tetap selamat untuk 10 orang di atas. Nanti ditunggu link ajanya. Sukses. Beli Gus, makasih Beli. Punya Rengin dari Papua.